Biarlah Engkau semakin mendengar pujian yang keluar dari mulut dan hati kami. Kami naikkan haleluya, haleluya sebagai ungkapan terpujilah Engkau Tuhan. Bahwa dalam perjalanan kami menyadari hanya karena Engkau saja. Mulai dari hamba-hambamu yang dahulu, Engkau menaruhkan kerinduan akan Engkau. Satu pertemuan kembali yang indah, yang membuat mereka gigih melakukan, gigih berjalan, gigih menyatakan Engkau Tuhan. Demikianlah Engkau turunkan atas kami semua jemaat-Mu, supaya kami gigih di dalam Tuhan. Kami sadar Tuhan, ketika kami diselamatkan, kami dimasukkan dalam tujuan yang besar, dalam rencana yang besar. Dan untuk itu Engkau memerlukan persiapan. Engkau membentuk kami. Tapi seringkali kami berdalih. Seringkali kami tak tahu arah. Tapi kami percaya Tuhan, Roh-Mu yang Kau taruhkan pada kami, itulah jaminan bagi kami bahwa kami akan menyelesaikan perjalanan akhir hidup kami Tuhan. Dengan gilang gemilang, karena untuk itulah kami dipanggil. Terima kasih, kami merindukan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu yang menyegarkan dan membangkitkan kami, yang memampukan kami melihat bahwa perjalanan hidup kami bersama-Mu adalah sesuatu yang dirindukan banyak makhluk. Berfirmanlah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Karena kitalah orang-orang yang bersunat, yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Supaya akhirnya aku beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian.
Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal, hal itu akan dinyatakan Allah juga kepada kamu. Yang berbahagialah ialah siapa saja yang mendengar firman Tuhan, membaca, merenungkannya, dan melakukannya. Ada amin? Baik, saudara-saudara yang kekasih, di sini Paulus mengajarin, ini rahasia Paulus yang membuat dia bertahan sampai akhir dan bisa mencapai tujuan akhir kehidupannya dengan gilang gemilang, bahwa dia bisa berkata, aku telah mencapai akhir perjuangan imanku. Itu tidak mudah, saudaraku. Dan banyak orang juga kadang-kadang saat ini dan seringkali bertanya, apa rahasianya untuk terus bisa bertumbuh di dalam Tuhan? Karena sekarang terlalu banyak hal-hal atau hambatan-hambatan yang membuat orang terhambat untuk datang dan bertumbuh di dalam Tuhan. Sampai firman Tuhan katakan demikian, kenapa begitu mudah bagi kamu untuk tidak sungguh-sungguh, atau dengan kata lain, untuk meninggalkan Injil kasih karunia itu. Karena Injil kasih karunia itu membuat orang itu pasti sungguh-sungguh kalau menyadarinya. Nah, kalau tidak, kamu hanya menganggap biasa-biasa saja, katanya demikian. Tapi di sini kita melihat ada istilah begini, the purpose driven life. Apa artinya? Hidup yang didorong karena tujuan. The purpose driven life. Dan itu perkataan itu pernah begitu populer. Populer karena memang mestinya begitu. Jadi hidup karena tujuan. Didorong karena dia punya tujuan. Makanya dia tidak pengaruh gitu loh. Nah, tujuan itu akan membuat harapan. Dan firman Tuhan katakan, sebab harapan itu adalah sauh yang kuat. Sauh itu apa? Jangkar ya. Jangkar yang kuat dalam kehidupanmu. Kadang-kadang kita bertanya, gimana saya bisa tangguh? Gimana saya bisa kuat? Walaupun banyak persoalan, gimana saya bisa kuat? Yaitu perlu jangkar kalau di kapal adanya jangkar jangkar itu untuk mencari dudukan yang kuat di bawah sehingga kapal itu sekalipun ada ombak, ada angin, dia hanya berkitar, hanya tidak lari kemana, tapi dia hanya berkitar di segitu saja untuk bertahan, saudaraku. Nah, firman Tuhan bahwa jangkar itu adalah harapan hidupmu. Dan kadang-kadang kita bingung. Harapan apa? Ya saya berharap. Jangan harapannya begini. Jangan harapannya sekedar harapan-harapan. Tetapi yang dimaksudnya harapan adalah tujuan hidupmu. Mesti jelas. Paulus jelas. Apa tujuan hidupnya? Paulus tujuan hidupnya. Ini ayat 10. Dikatakan. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Dan kuasa kebangkitannya. Dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Pak, ini enggak dibilang bahwa ini tujuannya. Coba ayat 14, dikatakan, dan aku bukan berarti seolah-olah aku sudah mendapati apa yang ku kehendaki, tetapi inilah, dan berlari-lari kepada tujuan. Apa tujuannya? Bahwa aku dapat serupa dengan dia dalam kematian. Istilahnya di sini memperoleh hadiah. Karena kalau dia menyadari, kalau dia sudah serupa dengan Kristus, dia akan memperoleh hadiah yang tertinggi. Dia rindu serupa bahkan sampai kematiannya. Jadi jangan langsung itunya, karena di depannya juga kan ada gitu kan, Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Jadi dia selalu bergumul untuk mendalami kayak apa kuasa kebangkitannya. Jadi dalam perjalanannya itu,
Supaya aku pun serupa dengan dia. Di dalam kuasa kebangkitannya aku hidup. Aku menjadi serupa dengan dia. Ya. Bahkan apa? Dalam persekutuan, dalam penderitaannya. Dia benar-benar ingin serupa dengan Kristus, men. Orang gampang bilang, Tuhan, aku ingin serupa dengan Engkau. Saudaraku, kalau berani berkata gitu, it's not easy. Enggak mudah, kawan. Ya toh? Ketika saudara diejek, ketika saudara nggak dianggap seperti Kristus, bahkan diludahin. Sanggup nggak kayak dia? Karena itulah keserupaan dengan dia toh. Nggak mudah, tapi itu. Itulah dia. Saudaraku, dalam perjalanan hidup ini tentu tidak mudah memegang tujuan. Oh, sangat sekali tidak mudah. Sama sekali. Saudara, kemarin itu kami itu ulang tahun pernikahan ke-30 tahun. It's a long way. Ya. 30 tahun. Dan saya mau kasih tahu, saya bilang sama istri saya menyadari tidak mudah menjadi istrinya Pastor Daniel. Nggak mudah, sama sekali nggak mudah, karena aku tahu percis. Ya, kok nggak mudah. Jadi pertama yang aku bilang terima kasih Tuhan, ada istri aku yang menemani aku 30 tahun. Ya walaupun pelayanan aku tuh sudah hampir 40 tahun. Sudah banyak, 37. Ya, tapi nggak mudah. Tantangan, pergumulan, ya dia bilang. Terus dia bilang begini, ya 30 tahun aku harus menerima pergumulanmu dalam jemaat ini. Dan itulah yang ku maksud tak mudah. Membawa jemaat ini berkeliaran berpetualangan pindah dari mana, pindahnya banyak kan 12 kali pindah sebelum ke tempat ini toh. Ya toh? Ya, tidak mudah. Kau harus mengesampingkan kebutuhanmu. Apa yang kita punya kita serahkan. Dia kalau nggak mau juga nggak jadi kan gitu. Nggak akan terjadi. Kalau dia nggak mau nggak akan terjadi. Dan saya bilang terima kasih ya karena engkau mau. Karena kalau engkau nggak mau belum tentu kami sudah di sini. Ya toh? Iya kan? Dan makanya kadang-kadang dari hal yang apa yang bisa saya coba senangkan dia, walaupun kelihatannya seperti, kayak enak kali bos. Menurut saya yang tahu, batinnya tak enak. Mungkin dagingnya merasa enak. Ya, orang bilang, Mas saya tapi batinnya tidak enak. Karena saya tahu yang percis. Saya tahu, ya kan. Ketika saya lagi gini, lagi susah hati aku. Kenapa? Oh, aku lihat ini belum bertumbuh, yang begini. Dipikirinya, didoainya, gini. Saya juga nggak tahu lagi mau gimana katanya. Ya sudah. Kita tanggunglah sama-sama. Saudara pikir pernah lepas pikiran kami 24 jam memikirkan jemaat ini? Kagak pernah. Ya kan? Kagak pernah. Walaupun gak tahu lagi apa yang dilakukan. Kadang gak tahu lagi apa yang dilakukan. Ya kan? Tapi aku bilang it's okay. Ya kan itulah gunanya saudaraku. Kita sampaikan kepada Tuhan keluhan-keluhan hati kita yang terdalam. Tapi saya bilang sama dia, saya bilang ini. Kalau aku bisa berdiri sampai pada saat ini, karena aku punya tujuan dalam hidupku yang jelas, saklek dan jelas. Gak ada yang bisa geser. Dan aku belajar dari Paulus, tak tergeser. Daging ini berusaha mau geser, ya kan? Kalau daging ini kan pilih yang enak, daging ini berusaha mau geser. Tetapi keputusan hati yang menyadari karena sudah dibenarkan karena percaya membuat aku nggak bisa menggeser tujuan hidupku. Saya rindu sekali sebelum pulang ke rumah Bapakku, dia berkata, engkau sudah menyelesaikan garis akhir perjuangan imanmu. Marilah masuk. Iya kan?
Waktu aku sakit COVID itu, saya bilang, Tuhan aku belum selesai. Makanya dia bilang, engkau tidak akan mati. Karena aku bilang, aku belum selesai. Tapi kalaupun itu kau mau ambil aku pun pasrah. Tapi aku belum selesai. Saya percaya saudaraku, kekuatan mempercayai tujuan adalah yang membuat seseorang akan terus mengarahkan dirinya. Saudara, tarikan, keinginan dan macam-macam kesibukan yang lain-lain itu sering kali saudaraku disodorkan sama kita. Ya, disodorkan sama kita dan itu bisa mengubah pikiran. Makanya kadang-kadang sebentar orang aku ingin jadi ini, aku jangan ingin jadi ini, aku jangan ingin jadi ini. Itu sesuatu yang masih labil kan? Sampai dia bisa berkata, no, ya, aku sudah tahu my destiny, aku sudah tahu tujuan hidupku, aku akan ke sini. Walaupun aku tahu it's not easy, tetapi di sana ada yang dikatakan apa? Upah yang besar menunggu aku. Karena harus begitu. Ibrani pasal 11 katakan, ketika engkau mengikut Tuhan, engkau harus percaya bahwa ada upah yang menunggu kamu, yang menjadi bagianmu. Harus percaya. Karena itu yang memberi penyegaran akan tujuan hidup kita. Other than that, di luar daripada itu, kita mudah sekali terombang-ambing. Kadang-kadang saya sendiri, saya berpikir begini, kok susah ya orang untuk meninggalkan ada sifat yang begini, kok susah ya? Ya. Saya tuh kadang bertanya begini dan menjerit sama Tuhan, Tuhan kok susah ya? Beberapa hari yang lalu saya mengajar LIPS apa tuh ya? Di GKKD ada persiapan para pemimpin ya, di GKKD ada berapa puluh orang mengajar. Dan ketika saya sampaikan, satu pergumulan saya tanamkan, kalau kamu mau menjadi, ciri kamu ingin menjadi pemimpin jemaat, kau tidak boleh otoriter. Yang kedua, jangan main tunggal. Kau harus serahkan dan percayakan itu kepada yang lain. Rupanya problemnya, ini kan masih anak bawahan ya, mereka hidup banyak tertekan dalam kuasa pimpinannya. Waduh, kok tertekan? Saya juga bertanya-tanya, apakah para diaken ini tertekan sama saya karena saya otoriter gitu kan? Rasanya sih enggak rasanya, tapi pura-pura bisa saja ya kan gitu. Saya bilang enggak bisa gitu. Enggak bisa. Tapi gimana Pak? Udah gini aja deh. Ya berdoa aja lah. Ya kalau ada kesempatan, saya soalnya enggak jadi bapak lagi gitu. Kalau ada kesempatan itu perlu ditegurin itu semua. Karena nggak boleh gitu. Percayakan saja. Ya. Tapi biarlah mereka mempunyai tujuan yang jelas. Mempunyai tujuan yang jelas, sama-sama mempunyai tujuan yang jelas. Karena begini, ada satu yang saya nasihatkan. GKKD terlalu bangga dengan pemuritan, ya toh? Tapi lupa ada perbedaan yang besar. Pemuritan Tuhan Yesus sama pemuritan kita. Kalau pemuritan Tuhan Yesus itu satu arah. Maksudnya satu arah apa? Bahwa muridnya yang harus berubah. Gurunya nggak perlu. Ya karena Tuhan Yesus toh. Tapi pemuritan setelah itu dua arah. Ya murid berubah, ya guru juga berubah. Artinya melalui pemuritan engkau sedang dikikis. Melalui pemuritan engkau sedang menolong yang dilayani. Jadi beda. Beda, makanya jangan kau bilang itu muridmu, tetapi muridnya Tuhan yang dipercayakan sama aku sehingga ini sedang membentuk aku. Nggak ada main otoriter, maaf aja lah, ya nggak bisa. Mau pembimbing PA, mau otoriter, kagak bisa, nggak ada jalurnya, ya. Hanya yang otoriter tuh cuman Tuhan Yesus, ya. Makanya dia bilang belok ke sana, belok ke sana. Tetapi kamu, Paulus katakan apa? Ikutilah teladanku, bukan ikutilah aku. Ya. Karena dia tahu tujuan hidupnya. Dia hanya bilang begini,
ikutilah teladan aku. Sebagaimana aku kuat pada tujuanku, demikianlah kamu juga harus kuat pada tujuanmu. Jangan ikut aku, karena perjalanannya bisa beda. Ya, karena panggilan aku mungkin mau jadi pengajar. Kamu bukan pengajar, jangan capek-capek berusaha jadi pengajar. Tetapi baik aku pengajar, atau kamu sebagai penginjil, atau kamu sebagai nabi, sebagai rasul, mari sama-sama kita mengarah pada tujuan, yaitu panggilan surgawi. Ya, lupakanlah, dulu kan dia kawan-kawan aku. Saya bilang begini, sekalipun kau dipercayakan membuka jemaat, kalau itu tidak tempatmu, kau harus izinkan orang lain yang memimpin. Demikianlah engkau hidup dalam panggilanmu. Ya enggak juga harus turun sama anaknya, ya kan? Makanya di BGKKD, enggak tahu lagi GKKD yang lainnya. Tapi di sini tidak berlaku ilmu keturunan. Yang dipercayakan adalah mereka yang dipercayakan. Ada amin? Jadi setiap jemaat kau punya kesempatan dalam pimpinan Tuhan, engkau untuk maju di dalam Tuhan. Makanya saya pacu, ya, tingkatkan kapasitasmu. Karena mungkin Tuhan memilih kamu. Ya toh? Ya, kalau sudah muncul pemilihan, aku step down juga nggak apa-apa. Senang kali aku, karena aku tahu panggilan aku di mana. Aku akan hidup di situ. Ya, jadi saudara yang kekasih, kekuatan pada tujuan, inilah yang menolong seseorang itu sampai pada keserupaan dengan Kristus. Saudara boleh kasih tahu saya kalau saya sudah mulai otoriter. Saudara kasih tahu saya, tidak apa-apa. Karena hari ini kenapa saya sampaikan sama saudara? Karena saya mengajarin seperti begitu. Ya, nggak begitu. Karena pemilik jemaat ini itu Tuhan Yesus kawan. Bukan saya pemiliknya. Paling saya suruh pegang pentungan kayak satpam, pukul dia dari belakang. Kalau bandel, paling gitu. Tapi menghakimi dia nggak bisa aku, ya kan? Kita ini nggak bisa, kita bisa menolong. Saya bisa katakan kepada saudara, ikutilah teladan aku. Ada amin? Tapi kalau ikutilah aku, ya jangan, karena jalan aku beda sama jalan saudara. Tapi bagaimana aku terus berpikir pada Tuhan, ya, aku tertuju kepada Tuhan, saudara. Dalam kesibukan aku, walaupun aku terpikir aku punya waktunya jam 2 pagi, jam 2 pagi. Kalau saudara baca WA saya, kadang jam 2 pagi, jam 3 pagi. Karena saat itu saya punya kesempatan. Ya, kalau enggak itu tujuan saya, siapa mau bangun jam 2 pagi nulis WA sama saudara? Siapa mau, ya kan? Tunggulah waktu kosong, mau sebulan lagi, aku begini. Tidak, ya, karena saat itu, begitu menggelora, saya gunakan waktu sampai jam 5 enggak apa-apa. Kalau itu menjadi sesuatu yang menjadi bagian dari panggilanku, why not? Saudara, Paulus membagikan kesaksian di dalam Kisah Rasul 20 dan ini menarik. Ya, dalam Kisah Rasul 20. Kalau di sini kan sudah dikasih tahu juga dari awalnya ayat 1. Ini kadang-kadang kan kata ayat 2 ini kadang-kadang ngeri ya. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat palsu. Ini memang gamblang sekali. Kalau saya belum berani ngomong begitu, ya. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Ini maksudnya bukan anjing bulldog, anjing ini, tapi kira-kira tahu maksudnya anjing ini kan? Pekerja-pekerja yang, kok ada yang kaget? Iya, ya. Pelayan-pelayan ini yang kayak anjing-anjing katanya. Saya nggak berani ngomong ini. Tapi dia dengan pimpinan Roh Kudus dia berani ngomong. Dan di dalam Kisah Rasul 20, bagaimana dia katakan, ingatlah kamu bagaimana selama 3 tahun aku tidak henti-hentinya mencucurkan air mata, siang malam memikirkannya. Begini, saudaraku, kita melayani belum sampai begitu ya kan? Oh iya, belum sampai gitu. Paulus untuk satu jemaat
Dia 3 tahun bisa. Ya, hati-hati merenungkan, memagari, memikirkannya begini. Kita alasannya banyak kerjaan aku Pak. Ya, kerjaan aku yang lain banyak begini-gini. It's fine. Ini bukan berarti nggak bisa ngerjain yang lain. Paulus juga ngerjain yang lain. Tetapi hati dan pikirannya tetap terpaut pada itu. Tetap terpaut. Karena apa? Karena dia tahu, aku punya tujuan. Itulah bagian daripada persekutuan dalam penderitaannya. Ya. Kalau begini, saya mau ngajarin saudaraku ya. Ketika saudara punya tujuan, untuk mencapai tujuan pasti ada penderitaan, ya toh? Pasti ada pergumulan, pasti ada kesusahan. Bukan senang aja, ya ada kesenangan juga. Ya, jangan juga kayaknya hidup susah kali gitu kan. Ya, makanya di dalam pernikahan agak sulit loh saya kalau disuruh khotbah yang benar-benar. Ya. Siapkah kamu dalam penderitaan? Itu kan lebih banyak. Tapi enggak lah, yang ngimbang lah kan. Ya, pokoknya senang-senangnya atau begini. Karena belum tentu punya tujuan yang kuat. Ya, tapi kalau dia benar-benar pendeta akan lain aku bilang. Siaplah kamu. Ya. Siapkah kamu menanggung pergumulan penderitaan pelayanmu dalam hidup pernikahanmu? Wih, ini udah ditantang Don, karena dulu saya gak ditantang gitu. Karena setelah menjalani, kamu harus siap. Hai kau suami istri ketika kau jadi pemimpin jemaat, ya jangan berpikir hidup nyaman-nyaman gitu kan, ya bahwa bersama-sama, mungkin gak bisa yang satu, kalau jemaat kamu aja yang mikir, aku gak mau, aku mikirin yang lain. Nggak bisa. You dikasih satu dalam satu tujuan. Dalam satu tujuan. Saya senangnya kan, kalau sama ibu ini, ada apa-apa saya bilang, Ma ini gini. Ma udah gak ada lagi begini, Ma udah jual-jual apalah jual. Nggak sulit. Ya. Demi perjalanan pelayanan ini. Nggak sulit. Coba kalau sulit, akhirnya ngumpet-ngumpet di belakang, ya ngumpet-ngumpet melakukan begitu, wah susah, nggak bisa. Saudara yang kekasih, pada hari ini, mungkin tidak banyak perlu penjabaran, tapi yang pasti, apakah kita sudah punya tujuan yang jelas ikut Tuhan? Percayalah saudaraku, ketika itu pergumulan atas anak kita, atas keluarga kita, itu bagian dari proses supaya kalau Yesus di situ bagaimana? Ya kan? Misalkan anak kita mabuk lah ceritanya, kan keluar nih gengsi, nggak tahu bapak pendeta begini, kok begini, enggak selesaikan solusi. Bahwa itu terjadi, ada sesuatu yang harus kita mau belajar, itu bagian dari, nggak perlu ditutup-tutupi. Nggak perlu. Apa yang perlu ditutupi? Nah, nggak usah kau tutup-tutupi, nggak apa-apa. Ya kan, nggak apa-apa. Karena itu orang nggak percaya sama aku, tak apa-apa. Karena aku punya tujuan. Tak usah takut, harus ngomong. Kenapa masalahnya? Gini. Karena kalau enggak pernah buka. Ya kan? Hidup dalam kepura-puraan capek enggak? Capek kali saudaraku. Sekarang kita nih hidup dalam terang Kristus, punya tujuan. Ngapain pura-pura? Nggak usahlah pura-pura. Apa adanya. Ada satu kebanggaan kalau anak kita lulus sarjana, insinyur lagi kan, insinyur, bangga begini. Ketika dia datang, aku mau berubah haluan, mau begini. Saya katakan, dengan senang hati. Yang penting, engkau tahu gimana nanti melayani Tuhan. Gak apa-apa. Aduh udah susah payah, udah begini. Gak zaman lagi kayak begitu.
Karena dulu kadang-kadang ada pemaksaan kita juga kan yang kita nggak sadari kan. Kita yang dorong-dorong belum tentu itu tujuannya. Tetapi karena mau nurut, nah ini sekarang saudara begini. Antara mau nurut dengan keyakinan tujuan ini beda tipis loh. Dia akan diuji nantinya. Nantinya akan kelihatan. Nantinya akan kelihatan. Kalau dulu kan udah langsung begini. Kalau sekolah IPA lah. Dulu masih ada IPA IPS sekarang? Masih ada nggak? Masih ya? Ya kan? Jarang tuh, nggak tahu loh kalau sekarang banyak yang terbuka pikiran orang tua. Kalau dulu kan nggak. Ma, Pa, aku mau IPA atau IPS? Kira-kira tahu nggak jawaban cepat? Apa tuh? IPA. Aku sebenarnya suka ini. Udah gini aja, kalau IPA kok bisa nanti ke sana, bisa ke sini. Kalau IPS makin kecil, ini udah pakai ilmu ekonomi. Bukan ilmu pengenalan akan tujuan hidup. Kan salah kita juga kan, kita paksakan kan. Udah dipaksakan sampai 6 tahun, 9 tahun. Ujungnya balik ke situ. Nah kan. Ya, yang penting 9 tahun kebanggaanku ada. Engkau anak IPA dan engkau masuk. Ada kebanggaanku. Setelah itu, saudara, yang tertekan siapa? Si pelaku kan. Si pelaku. Padahal kalau dia bilang saya mau seni, tempatnya di mana seni? Nggak ada tempatnya. IPA yang punya tempat, ya gitu. Saya mau kasih tahu saudaraku, kalau sekarang keluarlah bukti-bukti. Ada satu negara yang luar biasa, yang makmur, ya kan? Dikata gini, apa ciri sekolahnya? Mereka dikasih kebebasan, memilih apa? Selalu didukung. Kalau mau seni didukung, mau ini didukung. Baik guru begini orang tuanya. Karena mereka mengetahui ketika orang pada tempatnya dan tahu tujuannya. Mereka akan berkarya dengan maksimum, berguna bagi bangsa ini. Susahnya bangsa ini karena banyak jiplakan. Dijiplak. Sekarang saudara, kalau saya setelah menyadari itu, saya bilang setelah kamu begini, saya minta maaf. Kau mau apa saja yang membuat itu jelas tujuanmu mau menuju ke sana, please do it. Gak apa-apa. Ya terlambat tapi lebih bagus daripada tidak sama sekali, ya kan? Gak apa-apa, it's fine. Nah, karena ketika dia suka, kita bisa ajarin. Kalau dia udah gak suka, diajarin juga. Udahlah, ujungnya apa? Ini kan karena begini, ini kan karena ini. Wah, saya sering digituin tuh sama anak saya. Ini kan karena papa nih begini-gini. Aduh kok aku. Padahal aku cuma sarankan. Tapi karena rasa nurut. Ya kan? Karena rasa nurut. Nggak berani. Nah itulah. Inilah hati-hati yang namanya otoriter. Jangan karena nurut jadi suka-sukamu. Ya kan? Nah, aku pun harus hati-hati dalam pelayanan ini. Saudara mungkin mau nurut sama saya. Jadi mau suka-suka. Kau harus begini. Lama-lama picit punggung aku. Enggak mungkin dia bilang, ini enggak profesi saya. Pegal, pijit dulu. Maksudnya yang laki-laki kan. Pijit dulu. Ya kan harus nurut katanya. Enggak ada. Rumusnya enggak ada kayak gitu. Saudaraku, jangan manfaatkan nurut dengan suka-sukanya. Syukur anak kita nurut, tapi jangan suka kita. Ya. Kita harus kasih kesempatan gini. Yang penting tujuan hidup harus jelas mulai dari kecil. Dan sekarang aku harus menanamkan kembali kepada anak-anakku tujuan hidup. Ya, karena selama ini mungkin merasa tertekan saya bilang begini. Sekarang tujuanmu apa begini, gini. Ya mau shifting juga gak apa-apa. Kalau itu menjadi kelegaan bagimu dan engkau tahu di sana engkau bisa melayani Tuhan. Why not? Ya move on, langsung ambil langkah. Jadi saudara yang kekasih, sekarang intinya, apakah saudara sudah jelas tujuan hidupmu? Sudah punya dan jelas. Kalau sudah jelas, jangan takut. Apapun juga kau harus jalani sampai tujuan itu jadi. Ketika orang mulai bercerita begini, saya enggak selera. Ini kan saya juga di grup-grup alumni ya kan. Saudara jujur lah ikut alumni enggak? Saya ikut.
Saya nggak tahu dimasukin lagi SMP, mau sebentar lagi SD. Bukan saya cari. Saudara ketawa, itu sudah seumur kita kan. Ada yang udah, ada yang udah begini, saya kaget ini. Tapi itu bagian evaluasi. Saya termasuk orang paling muda kelihatannya. Kok muda kau Daniel? Ya muda, rasanya sudah tua. Tapi kalau dari tampang, aku termasuk beginilah, muda. Ya kan? Ini pasti karena ibu juga yang bikin begini kan? Iya, wow muda ya. Bukan itu, tentu karena aku tahu tujuan hidupku. Ya, aku tahu tujuan hidupku. Aku nggak takut. Dalam seminggu 2 minggu ini 3 hari di rumah saya, tempat saya di Medan. Pangdam nih makan rumah saya. Di rumah Medan. Ya. Terus apa yang bisa ku bantu? Pada nama-namanya sama-sama Daniel. Susah ini manggilnya. Dia minta dipanggil Ade katanya. Susah gak kira-kira manggil Ade? Ade Pangdam gak mungkin. Jadi panggil Daniel. Daniel. Gini. Ya. Jadilah pemimpin yang benar. Itu banyak-banyak yang terjolimi. Mau kasih tahu, lumayan kan? Ada dikasih tahu, mau, oke. Saya lagi pikir siapa untuk Pekanbaru ini nanti. Ya, yang orang kita layani siapalah ini. Ada calon. Tetapi saudaraku, satu kehormatan Tuhan sendiri akan bawa. Satu kehormatan Tuhan sendiri akan bawa. Asal kita steadfast, tetap pada tujuan. Gak usah takut. Kita tetap pada tujuan. Kita tahu apa yang kita lakukan. Ya, kita tahu. Sehingga kita bisa nasihatin siapa juga. Karena kita tahu tujuan kita. Kalau enggak, dan kemurnian hatiku, biarlah orang melihat aku gak punya niat yang lain. Kecuali aku salurannya Tuhan. Gak punya niat yang lain. Saya berharap kita jemaat memiliki tujuan yang kuat. Satu kali ketika Tuhan tempatkan saudara pada tempat tertentu, jangan bingung dan jangan bimbang. Karena kita punya tujuan kan? Tujuan kita adalah serupa dengan Kristus. Kalau Kristus berani berhadapi, Kristus dibawa menghadapi para petinggi-petinggi, jangan saudara takut. Jangan saudara takut. Waktu itu ketua MUI cara sama saya, santai. Manggil apa ini? Mas aja. Oke Mas. Oh, mana bisa manggil Mas ketua itu kan harus. Tapi enggak. Saya disuruh panggil Mas, sudah saya panggil Mas saja. Mas Eman gimana nih? Mas satu lagi. Ada banyak rupanya. Saya juga nggak tahu kan. Ada yang ini, gelar ini. Keturunan Nabi katanya. Ya biarin aja lah kalau yang satu ini keturunan Nabi. Tapi nggak kayak yang satu yang aneh itu kan. Ya ini masih justru karena keturunan Nabi harus bener Pak. Mantap. Ya kan. Tapi sampai kapan lagi? Sampai di mana kalau kita nggak punya tujuan yang jelas kawan? Saya berharap kita punya tujuan yang jelas. Sehingga kita bisa berbicara. Kita bisa berbicara. Tapi ingat, banyak badai. Macam-macam orang ngomong saat ini. Aku gak peduli. Aku percaya Tuhan bawa aku untuk tujuan tertentu. Saya bilang sama istri saya. Mungkin kau banyak hal tidak siap. Tapi percayalah Tuhan akan siapkan. Karena 30 tahun kau bisa sertai aku. Berarti di depan ini bukan lebih gampang, lebih berat. Engkau pasti bisa, kuatkanlah dirimu. Ya saat ini aku berdoa ya, berdoalah, enggak apa-apa. Aku lapang hatiku, kau berdoalah. Karena tanggung jawab yang lebih akan kau terima lagi. Percaya sama saya. Saudara-saudara yang kekasih, kalau kita katakan, ku mau sepertimu Yesus. Katanya apa selanjutnya itu?
Kau tahu artinya disempurnakan? Kau tahu artinya disempurnakan? Dikikis, dicabik, dikuliti kalau nggak pas. Ya kan? Dibenerin. Bukan juga apa? Disupport, dipuji. Ada, tapi bukan itu fokus kita. Aku sedang disempurnakan. Jemaat Tuhan, saya berharap kita bukan hanya seorang yang datang ibadah rajin-rajin sebagai jemaat. Tapi kita sedang diproses untuk disempurnakan oleh Tuhan. Ada amin? Yo, silakan maju ke depan. Kita nyanyikan lagu ini. Bagaikan bejana siap dibentuk. Kuatkanlah dirimu dengan tujuan hidupmu. Kau pasti bisa. Tapi saya dari dulu begini, nggak apa-apa. Mungkin kau akan beda. Paulus katakan apa? Yang dulu menjadi keuntungan bagiku. Sekarang, jadi baru sebentar udah lupa. Ayat 7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ayat 8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku beroleh Kristus. Berpikir hari depan, wah aku mau begini. Saya mau kasih tahu gini. Saudara, tidak ada yang lebih indah menjadi serupa dengan Kristus. Kalau kau katakan, ya Tuhan, ya asal aku bisa punya rumah, bisa begini, saudaraku. Kalau kau jemaat di tempat ini, ubahkanlah, tinggalkan itu. Tuhan, pokoknya aku mau sepertimu. Dan dia bisa pakai apa saja. Hanya ketika dia bilang, lengkapi dirimu dengan ini, lengkapilah. Ketika dikatakan, belajarlah ini, belajarlah. Enggak ada terlalu tua untuk belajar. Saudaraku, asal kau mau, aku mau Tuhan. Menjadi sepertimu Yesus. Terlalu kecil bagimu. Hanya seperti yang kau pikirkan. Tapi bukan juga terlalu menghayal kamu akan impianmu. Bukan. Impianmu pun harus dibenarin.
pokoknya jadi seperti Kristus. Dari situ nanti dia akan tunjukkan tujuan yang lebih jelas. Kau akan dibawa. Waduh, luar biasa saudara. Segini aja bisa mengubahkan dunia. Percaya, kamu bisa mengubahkan. Jangan berada pada tempatmu sekarang di mana kau hanya memikirkan asal aku bisa ini, asal bisa. No. Ketika kamu ditebus, kau milik siapa? Supaya jangan disangkali perkataan ini. Galatia 2 ayat 20 katakan apa? Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang hidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah memberikan dirinya untuk menyerahkan dirinya untuk aku. Ada amin? Begini, kadang-kadang kita mau mengimani itu, tapi kenyataannya nggak selaras. Kita masih ngotot tekan diri kita, ya kan? Kita masih ngotot dengan pendirian kita. Padahal kalau ini dihafalinnya. Loh, ayat ini bilang apa? Hidupku bukannya aku lagi. Jadi cerminnya kemana? Pada Kristus. Tuhan, kau mau aku jadi apa? Itu yang disempurnakan. Kan jadi apa? Bagaikan bejana kan? Tahu bejana? Sampai bejana siap dibentuk. Pembentuknya siapa? Penjunan ya? Ya, penjunan. Bahasa Inggrisnya potter. Tahu potter? Potter, pot itu bejana. Potter, pembuat bejana. Ya. Jadi mestinya dia, tapi ini kan tanah liatnya suka ngebandel. Udah dipipihkan nongol sendiri dia. Dipipihkan nongol sendiri. Digebuk saudaraku. Wah, baru. Kenapa? Kenapa enggak ketika dia bentuk ke kiri, aku mau. Sakit Tuhan, tapi aku mau. Ketika agak keras tanahnya, ditaruh air, dilembutkan lagi, baru digeser dikit. Biarlah dia melembutkan hati kita. Bawa kita kemana mau. Ya kan? Aku dari dulu udah biasa begini. Gak usah lah. Itu menjadi kerugian. Ya, yang dulu kuanggap sampah. Karena aku berlari pada tujuan. Saudaraku, segini aja kalau bisa mau nurut, mau memiliki tujuan Kristus. Udahlah. Jangan sangkali apa yang kau imani. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi. Apa artinya hidup oleh iman dalam anak Allah? Ketika Tuhan bilang, aku mau kau begini. Iya Tuhan, siap aku mau. Aku mau kau begini. Iya Tuhan, siap aku mau. Ada amin? Saudaraku, sudahlah. Mau sampai kapan lagi kita mempertahankan? Apa lagi? Sudahlah. Ketika dia akan bawa kamu ke lembah. Dia bawa kamu ke puncak, dia bawa kamu ke lembah, dia bawa kamu ke puncak. Kamu akan dikocok-kocok begini. Itu tujuannya supaya sempurna, ya, sempurna. Ada pergumulan demi pergumulan, jangan stres. Kau percaya kan iman pada Kristus, sampaikan pada Tuhan. Kau punya iman sama Dia, sampaikanlah, Tuhan, tolong aku. Terus berjalan, sampaikan pada iman dengan imanmu pada Kristus. Bagaikan bejana siap dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk, berikan hidupku di tanganmu, seluruh kehendakmu dilalui selalu.
Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Engkau Yesus yang hidup di dalam aku. Tolong kami sesuai dengan kebenaran ini kami menghidupinya Tuhan. Tuhan menata ulang tujuan kami, supaya benar-benar kami bisa masuk dalam tujuan yang Kau punya atas kami. Sambil mempercayai dalam perjalanan kami, Engkau akan bawa kami ke sana. Tuhan, apalah yang sulit untuk diubahkan dalam kami untuk Engkau sesungguhnya? Mengapa sulit? Kami percaya, dalam percaya kami kepadamu tiada yang sulit Tuhan. Tanamkan dalam jemaat-Mu ini bahwa menurut kepada Tuhan tiada yang sulit. Sekalipun kadang-kadang harus berjuang. Berjuang bukan berarti sulit, tapi itu seni perjalanan Tuhan. Hanyalah satu seni dalam pendakian, seni dalam perjalanan, seni dalam pergumulan. Dan semuanya tidak berat. Terima kasih Tuhan. Pada hari ini Kau dapatilah gereja-Mu mau memiliki tujuan yang jelas di hadapan Tuhan. Bangkitkanlah para pemimpin-pemimpin gereja-Mu. Bangkitkanlah Tuhan. Karena banyak yang luar biasa di mata-Mu ketika Engkau sedang membentuknya. Silahkan Tuhan. Karena ini pelayanan-Mu. Ambillah sesuka-Mu. Tetapkanlah sesuka-Mu. Para pelayan-pelayan dengan destininya masing-masing boleh bergegas berlari pada tujuan itu. Di dalam destininya yang jelas mereka berlari. Mereka berlari. Mereka tahu ada dakian, mereka tahu ada turunan. Tapi itulah keindahan satu perjalanan. Mantapkan dalam mereka bahwa Tuhan menyertai mereka. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan Aku mau seperti-Mu Yesus. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Tuhan, terima kasih. Tuhan akan berbicara lebih jauh supaya terbentuk di dalam hati dan pikiran kami tujuan yang jelas mengikut Tuhan. Paulus sudah memberikan teladan sama kami, sehingga dia pun tidak sembarangan memukul. Oh, dia bukan sembarangan berlari, tapi pada tujuan. Kami tahu kami perlu ke arah sana Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.